Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Studi Fajar. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana sih cara membuat denah sederhana. Ulangi, bagaimana sih cara membuat denah rumah sederhana satu lantai. Oke, pada video sebelumnya saya telah memposting video belajar dasar-dasar dari ilmu AutoCAD. Pada video kali ini kita akan belajar bersama-sama, sama-sama belajar untuk membuat denah satu lantai rumah sederhana menggunakan AutoCAD. Kali ini saya menggunakan AutoCAD tahun 2015. Oke, sebelum mulai ke videonya, bagi yang belum melihat video sebelumnya itu bisa melihat lebih dahulu. Link telah saya sertakan di deskripsi, dan juga bagi yang belum subscribe, saya ingatkan untuk subscribe. Langsung saja, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke videonya. Teneng, ya, langsung saja. Kali ini saya akan membuat denah rumah sederhana, yaitu ukuran 6 meter kali 10 meter ya. Sebelumnya kita saya menggunakan satuan sentimeter, bisa diatur di UN ini ya. Oke, sebelum ke pembuatannya, bisa membuat layar terlebih dahulu agar lebih cepat dan menyingkat waktu. Bisa ini saja saya perlihatkan. Nah, itu bisa ditiru oleh teman-teman, bisa di pause terlebih dahulu video ini. Adalah layar yang saya gunakan, ini adalah warnanya, dan juga ini adalah ukuran garis-garisnya. Oke, langsung saja ditutup. Langsung saja kita buat dasar dari denahnya terlebih dahulu menggunakan rektanguler, yaitu REC, kemudian enter. Kemudian diklik sae, terserah di mana saja, masukkan ukurannya. Berarti 6 meter itu 600 kalikan dengan 1000, kemudian enter kan. Nah, itu adalah dasar dari dasar dari denah yang akan dibuat. Ya, sebelum membuat ini bisa untuk menyalakan ortho agar garisnya auto lurus, kemudian ini juga show shaping, dan juga snap cursor. Itu saja sih kalau saya, tapi juga ada yang menyalakan ini snap mode, tapi saya tidak menyalakan. Langsung saja kita buat tembok dasarnya. Ini adalah rumah ya, 6 meter kali 10 meter. Kemudian saya offset 15. Karena apa? Karena terbal tembok itu 15. Sepengetahuan saya ya, rata-rata 15. Mungkin ada yang lebih, ada yang kurang. Di video ini juga saya akan menjelaskannya secara pelan-pelan, jadi mohon maaf videonya mungkin agak sedikit panjang karena saya menjelaskan benar-benar dengan pelan. Dan juga kita juga ini belajar bersama, jadi saya mungkin juga akan melakukan kesalahan nantinya dalam pembuatan denah ini. Jadi harap dimaklumi karena kita belajar bersama-sama. Oke, setelah ini bisa membuat kolom, yaitu rektanguler. Kolom itu ukuran 15 kali 15, kemudian enter kan. Ulangi, rektanguler, enter, dan klik, kemudian 15 kali 15, enter. Nah, kemudian letakkan di pojok-pojok. Saya menggunakan CO, yaitu copy, untuk memindahkan, dan saya letakkan di pojok ya, ini. Agar lebih cepat saya menggunakan fitur mirror, yaitu MI enter. Kemudian saya cari titik tengahnya, yaitu yang bergambar segitiga ini, saya klik mendatorkan, kemudian di enter. Kemudian untuk ke bawahnya juga seperti itu, saya blok dulu yang bagian kolomnya, kemudian cari titik tengahnya yang ke bawah agar lebih cepat dan efisien. Karena jika terlalu berlama-lama itu tentunya akan membuat waktu kita terbuang. Oke, selanjutnya kita membuat kamar-kamar. Saya akan membuat 2 kamar saja karena rumah ini adalah rumah yang sederhana. Saya akan buat di sini menggunakan L enter, kemudian
Saya tarik saja ke sini 315 karena 3 meter, yang 15 nya itu nanti tembok, kemudian ke sini, kemudian ke atasnya juga 315, dan terlagi kemudian sini. Nah, itu yang atas juga saya akan buat seperti itu. Teman-teman jika memiliki model rumah dalamnya yang lain bisa menyesuaikan saja. Maksud dari menyesuaikan, teman-teman modelnya sesuai teman-teman, tapi untuk cara-caranya seperti yang dibahas di video ini juga boleh ya. 315 lagi, kemudian saya ke bawahkan 315. Kenapa saya hanya menggunakan 2 kamar? Karena rumah ini bukan tidak cukup luas ya, tapi kurang luas untuk 3 ataupun 4 kamar. Lihat, untuk 2 kamar saja sudah seperti memenuhi ruangan rumah ya. Ini adalah 2 kamar. Kemudian saya offset saja 15 dari tepi ke tepi. Maaf. Nah, itu. Dan saya offset juga di sini. Sekali lagi offset. Oh ya, untuk klik offset dan juga lain bisa dilihat di video sebelumnya. Yang belum melihat bisa klik link di deskripsi, itu saya sudah sertakan video tentang belajar dasar ilmu AutoCAD. Nah, setelah ini kita bisa membuat garis perbatasan ruang tamu dan ruang keluarga. Saya akan buat dari sini, kemudian ke sini. Nice, presisi. Kalau pakai orto itu auto presisi, auto lurus. Jadi gunakanlah fitur orto yang tersedia. Saya akan berapa ya, 1 meter mungkin cukup ya. Ini sekitar berapa ini, 1,5. Saya akan 100 saja ini. Nah, mungkin saya offset 15. Nanti kita kasih kolom, tapi itu nanti saja bareng-bareng dengan yang lain. Kemudian kita buat WC nya. Saya akan buat WC itu di sini, di pojok. Saya akan buat WC itu 2 meter aja cukup ya. Angka 215 saya enterkan, kemudian ke sini. Kalau di sini nanti pintu di belakang nggak bisa. Ini 215 itu nyamping di sini ya, 215. WC itu nggak usah besar-besar ya kalau menurut saya, karena gimana ya, 2 kali 1,5 itu udah cukup lah, 165 menurut saya. Tapi ya ini sertakan di sini. Nah, kemudian bisa di offset 15. Jika teman-teman memiliki saran ataupun pertanyaan, bisa tanyakan saja di kolom komentar. Jangan lupa like dan komen juga ya. Kemudian kita buat dapur dan ruang keluarga. Saya akan buat di sini, yaitu sininya 215, kemudian ke atasnya berapa ya, 315 saja kan. Nah, karena ini 2 ruangan. Nah, sudah jadi kerangka ruangan yang akan dibuat. Apakah sudah terlihat bayangannya, ruangannya nanti akan jadi seperti apa? Seperti ini ya. Untuk ini saya ingin nggak usah terlalu pol ya, nggak usah dikasih pintu ya nanti di dapur ya, taruh saja di tengah. Saya offset 15. Nice. Sudah jadi kerangka ruangan yang akan kita buat denahnya. Mantap. Nah, setelah ini saya menyarankan untuk mengtrim pojok-pojok, maksudnya garis bukan pojok ya, garis berlebih ini bisa di trim saja agar nanti pemasangan kolom dan juga tidak mengganggu hubungan garis satu dengan garis yang lain ya. Jadi saya sarankan untuk trim lebih dulu menggunakan trim, yaitu TR, kemudian enter 2 kali sampai muncul tulisan select object to trim, shift slash to assign aurora, itulah ya. Kemudian bisa trim sini, trim sini, trim sini, trim sini, trim sini, trim sini. Kemudian ini juga bisa di trim, kemudian trim juga di sini.
Kemudian bisa juga trim di sini, trim sini, sudah cukup itu aja. Kemudian sini di trim. Untuk teman-teman yang menggunakan gambar denah yang sesuai keinginan sendiri, bisa menyesuaikan saja ya. Trim di sini. Kemudian kenapa saya meng-trim ini? Karena untuk pemasangan kolom, jika tidak dibuat seperti ini nanti terjadi tabrakan gitu ya, garisnya itu enggak benar-benar enggak presisi. Jadi itu akan menyulitkan nantinya setelah denah itu sudah bagus, jadi akan memperlambat proses justru nantinya. Di trim saja garis berlebih seperti ini, fungsinya hanya untuk memudahkan. Oke, teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, share video ini ke teman-teman yang lainnya. Dan juga kalau video ini nanti kepanjangan, mungkin saya juga akan membuat 2 part. Padahal saya itu nggak suka video yang berpart-partan, tapi gimana lagi, daripada durasi satu video ini lama banget kan ya, saya akan buat menjadi 2 part kemungkinan nanti. Ini sudah jadi, kemudian kita pasang kolom. Oh, ini belum di-trim, maaf. Kemudian kita pasang kolom di tiap-tiap sudut tembok ya, tembok atau dinding. CO enter, kemudian taruh saja di mana, ya kan, taruh di sini, kemudian di sini, kemudian di sini juga boleh, kemudian di mana lagi ya teman-teman, di yang garisnya itu dari sini kelihatan. Udah ya, cukup ya. Dan kita copy lagi. Oh maaf, klik saja di sini, kemudian CO, nice. Di sini, kemudian di mana lagi, ini cari ini ya. Kita kalau di sini kita jangan klik di sini, tapi lurusin aja ke sini. Oh enggak lurus, oh enggak bisa ternyata teman-teman. Takut aku kalau nggak lurus, nanti akan merubah tuh. Oh itu juga nggak lurus, sini aja sini, ini bisa mungkin. Nah ini bisa. Oke, untuk lebih cepatnya bisa dirubah satu-satu, bisa dipindah satu-satu ya. Saya menggunakan ini, berarti atas aja. Saya akan taruh di sini, kemudian di takut kalau nggak presisi, soalnya nanti kalau nggak presisi itu akan membuat masalah justru. Makanya harus dalam pembuatan AutoCAD itu membutuhkan waktu yang cukup lama dan juga harus memiliki tingkat kesabaran yang cukup tinggi menurut saya. Kalau kita terserah sendiri, nggak lurus dengan garis yang sudah dibuat, nanti denahnya itu akan nggak presisi. Maksud dari nggak presisi itu bisa berlebihan berapa senti gitu, itu justru kan sangat mengganggu. Kita mau baca ini ya. Saya waktu mencoba pertama kali, waktu belajar AutoCAD pertama kali juga seperti itu, garisnya itu nggak lurus, satu sama lain nggak lurus, jadi kelebihan 0,00 sekian ya, nanti kalau dibuat potongan ataupun tampak nanti juga itu berpengaruh. Makanya di denah itu harus benar-benar benar gitu teman-teman. Jadi itu adalah berbagi cerita dari saya, kalau untuk membuat denah itu harus benar-benar teliti dan juga sabar ya, jangan gerasa gerusu ataupun terburu-buru. Ini sudah, kolomnya sudah terpasang, mau tinggal satu lagi. Kita bisa copy aja dari sini, copy, klik CO enter, kemudian taruh saja. Untuk copy dan ini, jika teman-teman masih belum memahami, bisa lihat video sebelumnya ya. Sudah, tiap-tiap itu sudah dikasih kolom. Juga ini adalah denah
ruangan yang akan kita gunakan nanti. Mantap. Kemudian kita untuk tiap tembok kita juga bisa menggunakan apa ya namanya. Tiap tembok itu kan pasti dalamnya kan bata kan. Nah, di bata itu ada lepa. Lepa itu semen yang nempel di bata untuk apa ya, lapisan pengecatan atau apa ya namanya. Nah, itu jaraknya ada yang menggunakan 1,5 cm, ada juga yang menggunakan 2, tapi kali ini saya akan menggunakan 2 cm dengan cara klik O, offset, kemudian pilih 2. Kalau teman-teman menggunakan milimeter bisa disesuaikan, menggunakan meter bisa disesuaikan. Nah, saya akan mengoffset 2 kali ya. 1, 2, bismillah. Nah, seperti ini nanti jadinya. Di sini juga bisa. Kemudian yang sampai yang lainnya juga ya. Offsetnya itu dari luar ke dalam ya. Dari sini ke sini. Di sini ke sini. Nah, dari sini ke sini. Di offset semuanya aja. Nanti yang berlebihan bisa di trim. Trim itu mudah kan, cepat sekali. Dari sini ke sini, dari sini ke sini. Ya, dari sini ke sini. Dari sini ke sini, dari sini ke sini, ini ke sini, dari sini ke sini, semua ya, semuanya ya. Teman-teman juga bisa menggunakan 1,5 ketebalan plesteran semennya nanti, tapi saya menggunakan 2, jadi batanya itu sedikit lebih kecil ya daripada 1,5 jika menggunakan plesteran. Itu terserah masing-masing sih, terserah tukangnya juga nantinya mau plesternya berapa, tapi rata-rata sih 1,5 atau 2 cm. Oh iya, saya nggak musikan ya karena takut nanti terkena itu apa, klaim dari ciptanya yang pemilik lagu, nanti ribet nanti ngurusinnya. Ini masukkan aja ke dalam, atau teman-teman mau musikan boleh, tapi pakai itu aja ya. Ini maksudnya dari suara ini nggak usah saya pakai itu karena takutnya ada klaim dari pihak YouTube sendiri, nanti video saya di banned, itu kasihan, udah bikin video di banned dengan sakit ya. Ya kemudian bisa di trim seperti tadi aja, di trim. Yang berlebihan, nah ini bisa di trim. Nah, kemudian yang lainnya juga bisa di trim juga seperti tadi, ini kayak ini. Ada iklan itu, Tokopedia. Nah, kita bisa musikan sambil biar enggak itu ya. Ini kok nggak bisa? Oh, berarti itu garisnya nggak saling nyambung. Bisa hapus aja, kemudian trim lagi, trim TR 2 kali, TR kemudian di enter 2 kali. Nice. Teman-teman bisa menggunakan mouse, tapi kalau saya kalau memakai mouse itu apa, tangannya rada kaku, jadi saya menggunakan layar di laptop biasa. Itu saya justru malah cukup bisa beradaptasi ya, daripada saya menggunakan mouse. Tangan saya rada kaku kalau pakai mouse. Di trim semua agar garisnya rapi. Makanya dalam membuat DNA itu membutuhkan waktu yang cukup lama, apalagi
jika teman-teman belum mengerti tata cara dan juga ukuran-ukuran dari kolom, dari plesterannya itu berapa, terus bagaimana cara bikin pintu, terus bikin apalagi jendela, itu nanti ya, itu akan dibahas nanti setelah dasar dari rumahnya itu sudah ada. TR 2 kali ya, di TR semua ya, yang rapi ya, TR juga di TR, yang di TR ini juga bisa di TR lebih dulu di sini. Presisi. Enaknya AutoCAD itu adalah aplikasi yang untuk saya cukup membantu sekali daripada kita menggambar. Nah, ini menggunakan gambar manual tangan, kita harus pakai penggaris loh. Itu cukup ribet menurut saya, enakan pakai AutoCAD. Jadi kita telah dibantu oleh AutoCAD, harus memanfaatkan kemajuan teknologi. Nah, itu sekarang juga ada beberapa inovasi terbaru seperti BIM, Revit, dan juga masih banyak lagi ya. Tapi sebagai seorang mahasiswa teknik sipil, AutoCAD adalah dasar yang sangat penting menurut saya. Karena AutoCAD itu dasarnya dalam sebuah pembangunan. Jika kita nggak mengetahui bagaimana gambarnya, itu sedikit mengganggu tentunya. Sudah ya, semuanya sudah dikasih, semuanya sudah di trim dan juga sudah oh ini belum dikasih kolom di sini. Kita kasih kolom ya. CO enter. Letakkan di pojok. Nah, kemudian di trim ya aja. Ini juga tadi oh ini ada garis terputus nih. Kayak hubungan tuh. Aduh. Iya. Sambil sedikit bercanda nggak apa-apa ya, karena nggak harus serius-serius sekali di video saya. Nah, kita sudah jadi ruangan dan denahnya sudah jadi, adalah dasar-dasarnya. Nah, sekarang tinggal pemasangan pintu, jendela, ataupun pemasangan kusen ya. Nah, untuk pemasangan kusen, saya sebenarnya sudah ada di fitur saya, yaitu lihat sudah ada kusen pintu 80 cm, pintu ukuran 90, 80, 90. Sudah ada semua, tinggal saya klik saja dan ini sudah keluar. Nah, ini sudah keluar. Tapi mungkin di teman-teman belum ada apa ya, seperti ini fitur otomatis. Jadi untuk agar lebih menyingkat waktu untuk pembahasan pintu dan jendela, kita bahas di lain kesempatan ya. Saya buatkan tutorial di video terpisah saja agar lebih mudah. Ini adalah ini adalah garisnya itu lingkaran tapi enggak lingkaran ya. Nah, untuk melingkarankan atau meluruskan lingkaran dengan RE, regen, kemudian spasi, auto lurus. Ini adalah pintunya. Nah, ini bisa diletakkan di bagian teman-teman ingin meletakkan pintu ya. Saya akan letakkan pintu di sini. Yang ukuran ini ya, letakkan di sini. CO. Dan saya pilih yang tengah aja deh. Saya menggunakan hanya satu pintu ya di bagian halaman rumah, maksudnya depan rumah itu. Presisi sekali. Enak sekali kalau seperti ini. Jadi nggak usah ribet-ribet bikin pintu. Tapi ilmu pintu itu harus dimiliki. Nah, saya nanti akan buatkan video tutorial membuat pintu dan jendela di video terpisah untuk meningkat video ini. Itu dari ini, kemudian saya rotate ya. Rotate itu untuk ya. Nah, orto. Orto pasti auto lurus ini. Itulah enaknya orto. Oh aja. Oh, saya enggak tadi ngikutnya enggak pas.
inilah laptop saya adalah laptop Asus ya, laptop Asus yang RAM 4 GB. Jadi maaf sedikit lemot. Belum ada biaya untuk beli lagi. Klik di sini untuk kamar ini, saya klik di sini. Nah, ini untuk kerjanya. Terus gimana lagi ya, udah ya berarti tinggal di sini. Ini di mirror aja, di mirror MI, kemudian klik saja di sini sasain agar satu aja yang muncul, pilih Y dan letakkan di bagian mana pintu akan diletakkan. Nah, letakkan di sini. Nah, sudah. Hasil kan, mantap. Sudah masang berapa pintu? 3 pintu, berarti kurang pintu WC. Kalau pintu WC kita buat manual aja kali ya, karena ukurannya 70 dan juga nggak disediakan. Kalau pintu WC 80 boleh, kalau mau pakai 80 aja nggak apa-apa kalau pintu WC, tapi normalnya 70. Nanti ya kita lihat durasinya apa kelamaan atau enggak. Kelamaan kita pakai itu aja. Terus pasang pintu belakang itu perlu roket maaf aku putar 9 derajat. Nah, taruh di, berarti kita taruh di sini, taruh aja di situ. Oke. Nah, ini sudah. Ini sudah tinggal duduk kamar mandi. Mau pakai yang 80 atau pakai yang 70? Terserah ya. Juga enggak ngaruh-ngaruh banget ini. Pakai yang 80 aja ya. Kalau harus buat nanti akan makan durasi waktu yang lama. Oh maaf. Ini dulu aja. Ini saya mau mirror. Nah, kemudian CO ini saya letakkan di bawah. Tapi saya kasih tahu kembali bahwa pintu WC itu umumnya 70 ya, bukan 80 seperti ini ya. Ini hanya untuk meningkat durasi saja. Coba kalau 80 gede banget kan, hampir satu kamar mandi, satu halaman kok gini. Ya udah kita buat aja deh, daripada gede gitu kita buat pintu ya. Oke, yaitu saya nggak usah buat juga nggak apa-apa sih. Mana ya, saya tadi ambil shortcut dari itu loh. Mana ya, itu tadi masang jendela. Keren, keren. Oke, nggak bisa kecil ya. Kita juga pakai ini. Nah ini ya, saya tadi dulu juga sudah mempersiapkan. Saya copy aja, mau aja ke sana dan ya aja ini. Nah ini pintunya untuk mempersingkat waktu, karena kita agar videonya nggak terlalu panjang ya. Terus aja mana ya, ini nanti jendela ya. Dan ini jaraknya kan 90, kita bikin lain aja, jaraknya jadi 70. Nice. Jangan dong. Nah
Kamu baca, kita pindahkan ke garis sana. Nah, cukup mudah ya. Untuk ini kita menggunakan circle nanti. Ini diturunin aja, turunin 20 kali. Turunin 20 aja. Nice. Jadi nggak usah terlalu panjang-panjang. Oke, kemudian kita bisa menggunakan circle. Gimana ya? Saya sedikit lupa sebenarnya bikin ini. Ini bukan. Saya tahu itu di sini. Di sini juga. Nah, kayak gini. Maaf ya, sudah lama saya tidak belajar AutoCAD. Setelah mengerjakan tugas besar, saya refreshing, jadi lupa mengerjakan AutoCAD. Nah, ini adalah Pintu 70. Bisa ini dibuang aja, ambil dulu komandannya. Yang kita bisa ubah warnanya, sesuaikan saja. Tadi yang hijau-hijau juga belum dirubah ya, kita rubah aja jadi ungu deh, biar pintu kompak warnanya. Meskipun ukuran beda-beda, tapi tetap satu tujuan. Walaupun beda perasaan. Ya, kemudian kita pindahkan ke WC ya. Ini untuk WC. Oh, tadi ada yang tadi seperti enggak. Apa? Pindahkan ke sini. Nah, bahkan untuk pintu itu aja, maksudnya apa ya, untuk wheel 70 aja segini anjir. Apalagi tadi yang 90 hampir ngomong gitu. Jadi kita rapikan aja dulu sebelum kita itu ya. Rapikan, kita trim aja. Oh, gini-gini aja nggak apa-apa sih, sak. Yang penting pintunya kelihatan dan garis ini potong-potong. Ini pintu kamar mandi udah jadi. Hore. Kemudian pintu ini kita bisa berubah ke warna ungu. Oh, kok nggak bisa? Nggak bisa dirubah. Nggak bisa dirubah. Ya udah nggak apa-apa ya, garis hijau ya. Oh iya. Hasilnya biar ungu deh. Nggak apa-apa ya teman-teman ya. Menggunakan warna ini juga. Gimana ya pihak AutoCAD bikin pintu tapi yang ini nggak kesini. Kalau tadi kita bikin manual aja, udah terlanjur, waktunya juga udah apa kemudian kita trim aja. Nice. Ya. Bikin garis aja dari sini, soalnya kan yang kelihatan kan tulisannya pintu kan, bukan itu kan nanti di dunia realnya ya, itu bukan plester yang kelihatan itu. Kita trim aja ini. Ini hari ini maksud saya. Teman-teman bisa menyesuaikan ya. Udah ambil. Kayak tadi aja, mungkin garis selesai. Di trim. Kita rapikan pintu ini jadi proses merapikan. Berhasil ya. Udah ya, udah. Oke, bagus. Ini juga jangan lupa dihapus. Jujur videonya agak sedikit jelek sih yang dari pihak AutoCAD-nya itu. Ini enggak disatukan di sini. Ini juga
gimana ya, udahlah nggak apa-apa, udah terlanjur durasi juga mengerti nanti. Kita rubah dulu ke umum tadi dia. Kita rapikan itu bagian sini. Kok nggak bisa? Kok bisa? Nggak bisa ya. Nah, teman-teman jangan lupa di subscribe ya untuk membantu channel saya agar bisa berkembang lebih baik ke depannya. Jika channel saya berkembang, kemungkinan saya akan mempost lebih lebih banyak lagi video tentang AutoCAD maupun SketchUp ya, sesuai dengan apa yang telah saya jalani selama perkuliahan. Trim. Sebenarnya untuk ilmu AutoCAD ini justru anak-anak dari SMK Arsitek atau Pembangunan itu yang lebih mantap ya, karena mereka berpendidikan atau belajar ini secara 3 tahun daripada anak SMA. Jadi untuk anak SMA saya harapkan untuk belajar lebih high lagi, lebih keras lagi untuk bisa beradaptasi dengan anak-anak SMK. Bukan saja meramaikan anak SMA, tapi saya juga dari SMA juga kesulitan untuk belajar ini daripada anak dari SMK. Dan juga teman-teman jangan lupa like, comment, subscribe, and share video ini. Iya, saya adalah mahasiswa teknik sipil. Saya belum cerita tadi ya. Saya adalah mahasiswa teknik sipil di salah satu universitas di Jawa Tengah. Universitas apa? Masih rahasia ya, masih dirahasiakan. Enaknya di teknik sipil itu enak sekali teman-teman. Tugasnya alhamdulillah dosen mengasih tugas yang cukup membuat kita sedikit untuk bergadang atau lembur seperti AutoCAD ini. Proyek-proyek besar seperti rumah 2 lantai, 3 lantai itu cukup membuat begadang sekitar 2 atau 3 hari. Dan juga yang 1 minggu kalau proyeknya benar-benar besar. Ya tinggal ini rapikan ya, yang terakhir ya. Yang terakhir bisa dirapikan. Setelah merapikan pintu, bisa juga dengan pemasangan jendela. Pemasangan jendela. Buat apa pemasangan jendela? Buat apa? Rumah nggak ada jendelanya. Gimana nanti? Ini adalah rumah. Maaf. Blok. Inilah. Ini. Maaf ya, tadi saya apa ya? Untuk pintunya mungkin saya mengcopy dari juga copy dari mana? Mengcopy dari bukan mengcopy sih istilahnya, mengambil dari contoh dari AutoCAD untuk mempersingkat waktu. Loh, jadi kita harus trim dong. Berarti harus di trim dong. Udah lah biarin aja. Tapi ini adalah satu kesatuan nasabnya. Udah lah, emang lihat AutoCAD bikin pintunya itu nggak presisi ya. Main kali nggak pakai ini lagi ya, nggak pakai pintu dari sana. Mending bikin sendiri. Nice. Jangan trim aja.
3D print. Nah, udah ya. Rumah kita sudah jadi, pintu-pintunya juga, ruangan-ruangannya. Cukup lelah, capek, tidak apa-apa. Kita lanjut ke pemasangan kusen. Saya akan memasang beberapa kusen. Ini adalah kusen jendela yang jendela 1. Itu adalah kusen jendela. Ini jendela 2, jendela 1. Untuk depan mungkin saya akan memasang jendela 2 ya. Karena apa? Karena kita tidak punya uang. Kok ini? Untuk itu saya bikin garis bantu satu lagi untuk pemasangan ini agar lebih presisi. Saya menggunakan garis apa ya? Teras dulu aja deh. Ini cuma garis bantu ya teman-teman, bukan garis saya. Agar pemasangannya lebih presisi. Yuk kita pasang jendela 2. CO. Muat gak ya di sini ya? Kalau gak muat kita pakai satu jendela aja. Gak muat ternyata. Kita berarti pakai satu jendela aja. Oke, jangan lupa di mirror dulu. Yang bagian di depannya itu yang ini ya, kaca, yang ada kaca ini. Ini di bagian yang kelihatan dari luar maksud saya, ini kaca. Soalnya kaca. Yuk lanjut. Mana yang tengahnya? Ayo pasangkan di sini. Nice, benar. Presisi. Kemudian udah cukup. Ini bikin garis bantu lagi dari sini ke sini. Kita juga akan merapikan jendela. Jadi dalam penggambaran Dena itu benar-benar harus dibutuhkan kesabaran dan waktu ya teman-teman. Untuk seorang pemula waktu 2 jam untuk bikin Dena rumah sederhana itu adalah waktu yang cukup cepat menurut saya. Soalnya harus membutuhkan kesabaran, ketenangan, dan juga ketekunan. Pilih tengah, kemudian taruh saja di sana. Fungsi garis bantu agar kita lebih mudah untuk mengetengahkan jendelanya. Jendela, saya lebih suka jendela taruh di tengah-tengah. Ini kan soalnya di halaman depan toh. Nah, makanya dari itu saya memilih nggak ada tengahnya ini. Ini soalnya kelihatan dari depan, tampak depan. Jadi jendelanya itu saya memilih jendela 2 biar kelihatan gimana ya, wow rumahnya. Walaupun sederhana tapi kan harus wow ya teman-teman. Kita buat jendela samping-sampingnya. Bisa kita rotate saja. Ada kalau orto itu rotate itu auto tegak ya, ini tegak sekali ya. Udah, kemudian kita masukkan aja jendela ke ini. Udah ada jendela. Dapur kasih jendela enggak? Kasih 1 ya. Dapur sini. Jadi dari mana nanti bikin garis bentuknya? Dari sini aja. Ya, maaf dari sini ke lurus dong. Dari sini ke sini. Ini ya, pencilan ini. Ini kemudian ke mana? Stop. Nah, ya kita sekarang pasang ke sana. Mana? CO. Pasangin aja. Mana ya? Ini. Kasih aja. Kita kita mana? Terus kita mana? Kita sama-sama belajar ya teman-teman. Jadi saya belum begitu lancar juga untuk menggunakan AutoCAD ini. Kemudian kita sudah bikin jendela samping ini 1 aja, karena jendela kamar ini kan udah di sini 1. Ya 2 malah jendela kamar ini 1 aja.
dapur. Kemudian kita kasih sini ya di ruang keluarga, dan juga kamar nanti kita kasih belakang aja. WC mah nggak usah, masa WC mau jendela kan ngeliat nggak boleh, WC nggak usah jendela, boleh tapi nggak usah lah. Masa WC kasih jendela agak gimana gitu kalau WC kasih jendela. Klik di sini, kemudian saya pilih hias. Ini saya bikin garis bantu juga ya di ruang keluarga. Nggak usah dibikin garis bantu kan boleh sih. Ini sini. Tapi kita nanti dari mana bikinnya? Betul. Kita move aja, ya move aja. Dari sini. Dari sini. Dari tengah. Nah, kemudian bikin jendela satu lagi, habis itu rapikan, dan alhamdulillah busa-busa sudah terpasang, tinggal bikin tembok dan terang. Dan juga nanti bikin apa namanya, batas halaman kita ya. Mantap, semoga bisa lancar semuanya, amin. Kemudian kita CO, kopikan, kita pindahkan di taruh di kamar tidur di belakang. Taruh di mana? Nah, ya. Sekarang kita rapikan aja seperti tadi ya teman-teman, menggunakan pin. Jadi ini saya sedikit cepat, jadi nanti teman-teman harap menyesuaikan saja sendiri, karena saya mengatur durasi waktu agar videonya tidak terlalu panjang. Jika videonya terlalu panjang saya juga nggak enak. Videonya terlalu panjang, nanti teman-teman akan banyak yang panjang banget videonya ya. Jadi nanti frame-nya seperti tadi ngerim pintu ya, jelaskan, saya tidak menjelaskan, sesuaikan saja. Ingat teman-teman, jangan lupa like, comment, dan subscribe and share agar saya lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten selanjutnya. Jadi teman-teman yang ingin belajar ilmu AutoCAD lebih dalam bisa menghubungi saya melalui email ataupun melalui YouTube ya, di komen YouTube. Melalui email ada, nanti saya sertakan di itu link deskripsi ya, saya sertakan di link deskripsi. Kepotong, saya sertakan di link deskripsi nanti. Email saya itu tutorial di komputer@gmail.com. Teman-teman berkenan. Iya, itu bukan email pribadi saya, itu email khusus untuk channel ini. Kalau email pribadi saya ada, tapi itulah, saya orangnya introvert, nggak mau menunjukkan wajah. Bahkan di video-video sebelumnya saya juga nggak menunjukkan wajah. Kenapa apa sih? Dia malas aja sih menunjukkan wajah. Buat apa? Buat apa? Coba buat apa? Coba. Bisa dengan kode ini aja lebih cepat ya. Ternyata. Tambahkan dulu. Jendelanya sudah terpalang semua. Biar nggak satu lagi. Saya sebenarnya ini nggak apa-apa ya teman-teman ya. Setelah membuat ini kita akan membuat kata, atau bukan kata sih, maaf, tembok lah intinya lah, arsiran tembok lah, untuk menunjukkan bahwa oh ini tembok, gitu. Oke, siap. Bentar.
Oh iya, teman-teman juga baru bisa. Tadi belum saya jelasin cara bikin layar ya. Nanti sudah ya, ini adalah untuk denah sederhana rumah 6x10 atau tipe 60. Sudah jadi kerangkanya, tinggal pemasangan keterangan dan juga pemasangan apa ya, kata tembok-temboknya itu. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama. Ini apa aja? Ini pakai dulu. Oke, apakah udah bikin layar data atau belum? Kalau bikin dulu, itu data ini. Untuk bikin layar, teman-teman bisa pilih ini tulisan ini, atau ALT plus N, klik aja. Kemudian masukkan, misalkan apa ya, udara ataupun apa, terserah. Ini warnanya dipilih, kemudian apa aja terserah. Itu tadi udah saya kasih kan, disesuaikan aja. Kemudian ukurannya juga disesuaikan, ini mau ukuran berapa, dan juga link tipe sesuaikan, mau garis lurus atau putus-putus kayak gini sesuaikan dengan kebutuhan saja. Untuk dasar hal ini saya menjelaskannya cukup pelan-pelan karena kita saling belajar bersama. Oke, kita pakai layar baca aja. Kita akan arsir, yaitu menggunakan heads, enter. Kemudian saya menggunakan sabar ya, laptop saya sedikit tumpang, jadi agak sedikit lemot. Saya menggunakan ANSI 32 dan Angel 0, sensor 0, ininya 1. Kemudian coba saya klik apakah berhasil. Hasilnya mana? Oh iya, maaf ya, ulangi. Maaf ya, sebelum